Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, kembali lagi ya di channel saya. Fajar Maulana tentunya akan memberikan berbagai informasi bermanfaat seputar ilmu pengetahuan khususnya matematika, ilmu yang sangat menyenangkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai fungsi ya, fungsi yang mana kita akan menggunakan MATLAB 2019 ya. Yang sebelumnya itu kita menggunakan MATLAB 2006, namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan MATLAB 2019, yang mana saya sudah mengupload videonya mengenai pengenalan MATLAB 2019. Teman-teman bisa cek sendiri, dan di sana juga terdapat alasan mengapa saya menggunakan MATLAB 2019, dan juga pada kesempatan kali ini mungkin kita sudah tidak membahas lagi tentang hal itu, membahas langsung kepada materi, yaitu mengenai fungsi. Dan di sini juga saya sudah membuat editornya. Untuk cara membuat editor itu new script udah tampil lah editor ya. Ini saya sudah mengetikkan beberapa sintak mengenai fungsi sederhana ya, fungsi sederhana. Oke, mungkin yang pertama, mungkin sebagai pengantar, kita juga perlu memahami bahwa matriks adalah fungsi. Matriks adalah fungsi. Misalkan matriks yang akan saya definisikan itu 25, 25, 67. Oh, masih terlibat di sini ya. Oke. Ini kita hapus kembali, nanti kita masukkan kembali untuk fungsinya. Ya. Clear dan sia-sia. Ya. Misalkan matriks A itu adalah 2, 5, 6, 7. Oke. 25, 6, 7 pas ya. Seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kemudian ternyata kita juga bisa mendefinisikan sebuah matriks itu ke dalam sebuah fungsi, yaitu zeros, yang mana ini adalah matriks 2 kali 2 artinya ya, matriks persegi. Oh, ini juga dihapus ya. Ya, zeros tadi ya, zeros 2. Oke. Nah, kemudian ada yang lain lagi, yaitu ones. Nah, kita lihat ya, 1 ya, zeros untuk 0 dan ones untuk 1 ya. Kemudian kita definisikan kembali, misalkan sebuah matriks A sebagai 2, 5, 6, 7 kembali ya. 2, 5, 6, 7 ya. Dengan kita definisikan inverse-nya. Untuk membuktikan apakah ini memang benar-benar inverse dari A, kita bisa membuktikan dengan cara mengajukan A dikali inverse dari A. Maka hasil yang akan muncul adalah matriks identitas. Ya, betul ya. Matriks identitas ya, keluar hasilnya. Sehingga dapat dipahami bahwa memang inverse daripada matriks A itu adalah min 0,4375, 0,3125, 0,3750, dan terakhir min 0,1250. Ini ya. Oke, itu mungkin sebagai pengantar daripada fungsi ya. Ini untuk fungsi zeros itu 0 semua isinya, fungsi ones 1 semua. Bisa kita membuatnya misalkan dalam ya, tidak bisa ya. Misalkan kita buat ya dalam matriks, misalkan 6 kali 6 nih, terus ya 6 kali 6, misalkan ones 7 kali 7, 7 saja masukkan. Nah, 7 dia. Itu dia teman-teman. Oke, sebagai pengantar saja mungkin ya. Oke, mungkin langsung kita masuk kepada pembahasan fungsinya. Pertama mungkin seperti biasa kita masukkan inisiasi. Ini saya sudah mengkopinya tadi. Kita masukkan aja, dan saya tinggal menjelaskan saja di sini. Oke, untuk pembahasan mengenai fungsi ya teman-teman. Sini saya sudah mendefinisikan sebuah fungsi, mungkin kita hapus kembali ya. Fungsi sederhana saja, yaitu fungsi kali. Kemudian di dalam fungsi itu kita bisa mendefinisikan sebuah variabel. Sini variabel yang saya definisikan D sama dengan 8, F sama dengan 9, P sama dengan D dikali F.
kita misalkan run, tidak akan ada hasil yang keluar. Mengapa? Karena kita tidak memanggilnya lagi di luar. Untuk memanggil, untuk mengcompile, untuk run sebuah fungsi, kita harus memanggilnya kembali di luar. Nah, kali. Maka akan muncul hasil dari V ya, dia dikali F karena dia tidak ditutup dengan tanda ini, titik koma. Ya. Kemudian ada juga fungsi yang lain yang sudah saya definisikan, itu sebagai fungsi bagi, seperti yang teman-teman lihat. Ya. D sama dengan 90 dan F sama dengan 5, P sama dengan D per F. Ya. Mengapa dia tidak muncul? Karena saya tidak memanggilnya kembali di sini. Misalkan saya buat di bawah bagi, oke, bagi. Ya, ada 2 ya, V ya. V sama dengan 72, V sama dengan 18. Jadi kalau kita balik misalkan ini. Iya. Yang pertama 72 ya. Kita run. Yang pertama adalah 18. Terbalik ya, sesuai dengan urutan pemanggilannya, bukan sesuai dengan urutan fungsinya. Oke. Sebenarnya di sini ada yang menarik ya. Saya mendefinisikan variabel yang sama pada fungsi yang berbeda. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena memang dalam hal fungsi, sebuah variabel itu bisa kita gunakan berkali-kali pada fungsi yang berbeda. Ya, inilah keuntungannya salah satunya untuk menggunakan fungsi. Dan jika kita memanggil V di sini, apakah yang akan keluar? Undefined, karena V itu hanya berlaku pada fungsi, tidak berlaku di luar atau secara global ya teman-teman. Untuk memanggilnya secara global, kita bisa membuatnya sebagai fungsi global V ya, global V misalnya, global V kita tutup saja mungkin titik koma. Iya, ada global V ya. Global V itu jika kita run dan kemudian dipanggil V ya, ini adalah V sama dengan 72 karena dalam hal ini yang terakhir V itu adalah sebagai 72 ya, karena kali di sini yang terakhir dipanggil. Kalau kita balik misalkan ya, kita balik untuk bagi yang terakhir misalkan, maka P tetap 72 ya, P tetap 72. Jika kita masukkan dia ke dalam sebuah fungsi misalkan global P, tetap dia 72 ya, tetap ke di 72 ya, global V 18. Nah, di sini baru dia berubah. Nah, di sini baru berubah ya sebagai 18. Kalau kita misalkan hapus di sini global, ya, yang keluar adalah 0 ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan ya, V itu memang harus benar-benar kita definisikan 2 kali kalau dalam hal fungsi ya. Yang pertama di luar, kemudian yang kedua di dalam fungsi. Mungkin itu saja mungkin teman-teman sebagai fungsi sederhana materinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.